Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ratusan rumah di Batubara terendam banjir. Menteri PUPR tinjau tanggul jebol di Kota Tebing Tinggi. Kejari Labuhan Batu siapkan ruang isolasi khusus tahanan reaktif COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, tingginya intensitas curah hujan beberapa hari ini mengakibatkan sungai meluap merendam ratusan rumah warga dan akses jalan di Desa Perjuangan, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Beginilah kondisi ratusan rumah warga terendam air setinggi hingga 80 cm di Desa Perjuangan, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari ini mengakibatkan sungai meluap hingga menggenangi ratusan rumah warga dan akses jalan. Hingga Rabu pagi kemarin, banjir belum menunjukkan tanda-tanda surut. Meski rumahnya terendam banjir, namun terlihat sebagian warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing dan menggunakan perahu yang terbuat dari batang pohon pisang untuk melintasi banjir. Sementara sebagian warga lainnya memilih mengungsi di tenda darurat yang telah didirikan pemerintah Batubara. Selain itu, pemerintah juga telah mendirikan dapur umum untuk warga yang rumahnya terdampak banjir. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, hampir 15 hari banjir yang tidak kunjung surut membuat warga dua desa di Asahan terpaksa mengeluarkan uang tambahan dalam beraktivitas untuk membayar sewa rakit. Setiap hari warga mengeluarkan uang sedikitnya Rp30.000. Akses jalan penghubung dua desa yakni Desa Seipaham dan Desa Sei2 Hulu terendam banjir setinggi 1 meter. Agar tetap beraktivitas setiap hari, sejumlah warga terpaksa menggunakan rakit yang dibuat oleh warga sekitar. Dalam setiap penyeberangan untuk sepeda motor, warga dikenakan tarif Rp5.000. Rakit hanya bisa menampung sebanyak 5 hingga 6 motor dan diperkirakan ratusan kendaraan setiap hari melintas daerah tersebut. Banjir yang merendam wilayah tersebut sudah hampir 15 hari lamanya. Warga pun terpaksa mengeluarkan duit tambahan untuk beraktivitas sehari-hari. Lama banjir kayak gini genang? Sudah 2 minggu ya. Sudah ada 2 minggu. 2 minggu ya. Ini alat penyeberangan ini inisiatif warga sendiri atau gimana, Bang? Iya, warga sendiri lah. Sendiri ya. Pribadi. Ini berapa, Bang, penyeberangan tuh dikenakan tarif penyeberang berapa? 5.000. 5.000 ya. Udah berapa lama BGTN? Udah hampir sebulan. Sebulan ya? Setengah bulan lebih. Nah, dalam per hari itu Abang ada berapa kali melintas kalau untuk melewatin? Itulah dia 6 kali. 6 kali ya? Ya, PP itu. PP ya. 30.000. Tidak hanya itu, sebahagian warga memanfaatkan banjir di jalan untuk mandi dan bermain meski berbahaya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah sungai di Batubara, Sumatera Utara meluap dan mengancam permukiman warga. Saat ini pemerintah Kabupaten Batubara telah memberlakukan tanggap darurat bencana banjir. Sejumlah sungai yang meluap diantaranya Sungai Dalu-Dalu, Sungai Tanjung, Sungai Suka, dan Sungai Bahapal. Di sungai tersebut debit air naik rata-rata 2 meter dari batas normal. Bahkan di Sungai Dalu-Dalu, di Kecamatan Air Putih, permukaan air sungai telah menyentuh lantai jembatan di Jalan Lintas Sumatera. Bupati Batubara Zahir yang meninjau langsung kondisi Sungai Dalu-Dalu mengatakan, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020, pemerintah Kabupaten Batubara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Menurut Zahir,
Sejak beberapa hari terakhir, permukiman warga yang tersebar di sejumlah kecamatan di Batubara telah terendam banjir. Banjir tersebut disebabkan meluapnya sejumlah sungai karena curah hujan tinggi di hulu sungai yang berada di Simalungun dan Pematang Siantar. Untuk mengantisipasi banjir yang merendam permukiman warga lainnya, pemerintah Kabupaten Batubara melalui camat dan kepala desa bergotong royong dengan warga untuk meninggikan tanggul-tanggul sungai dengan menggunakan karung berisi tanah. Untuk siaga bencana banjir apa sudah ada Pak, untuk Batubara Pak? Kita sudah tetapkan hari ini ya darurat banjir, darurat bencana. Untuk berapa Siaga hari bencana, Untuk berapa hari ke depan Pak Bupati? biasanya itu 7 hari dulu. 7 hari pertama Pak. 7 hari, ketika 7 hari kita perpanjang lagi. Itu kenapa Pak? Apa banyak wilayah yang tergenang banjir saat ini Pak? Oh, hampir semua. Tadi saya lihat di daerah Rawadole juga itu air sudah naik, meluap. Kemudian di desa Tempel ya, Mudang Deras, Sebale juga udah banjir. Ini dalu-dalu pasti di Sungai Bale dan Sungai Sesuka juga sudah naik karena ini aliran buangan dari Siantar Simalungun. Jadi untuk upaya preventif untuk sementara ini apa? Ya kita yang bocor kita tambal pakai Goni itu dulu. Apalagi mau diniin gitu lah kan? Ini sungai provinsi atau nasional Pak? Ya provinsi ini. Sudah provinsi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat meninjau bendungan Sei Padang serta tanggul yang jebol di Kota Tebing Tinggi yang mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir selama sepekan kemarin. Menteri PUPR Indonesia bersama dengan stafnya hadir ke Kota Tebing Tinggi dan langsung meninjau tanggul yang berada di Jalan Ikhlas, Kelurahan Tanjung Marula, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Menteri PUPR bersama stafnya dan didampingi oleh Wali Kota Tebing Tinggi meninjau langsung tanggul yang jebol akibat debit air tinggi, sehingga menyebabkan ribuan rumah warga yang ada di Kota Tebing Tinggi terendam banjir. Menteri PUPR dalam tinjauannya mengatakan, dalam 2 hingga 3 minggu ke depan akan segera memperbaiki tanggul yang jebol di aliran Sungai Padang. Selain tanggul, Kementerian PUPR juga akan memperbaiki pintu-pintu klep pembuangan air ke sungai yang rusak. Untuk terminasi sungai, kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada Januari tahun depan. Saya kesini juga tugasin Pak Presiden untuk melihat lokasi ini dan lihat nanti akan kita tangani. Mudah-mudahan 2 minggu 3 minggu selesai. Karena masih ada BMKG kan prediksinya hujan itu masih akan tinggi lagi nanti pada Januari ya, peaknya. Jadi saya harus kejar itu supaya ini bisa kita tangani lebih cepat ya. Ini saya kira ini juga dari mana-mana, dari Siantar kan sungainya. Jadi saya akan tangani, ada beberapa ini tanggul. Kemudian drainase kota itu kan mesti dibuang ke sungai. Kita ada pintu-pintu klep menurut beliau, ada 9. Pintu klep itu kalau musim kering dia buka kan, tapi kalau begitu ini airnya tinggi dia nutup. Nah ini yang rusak sehingga bisa menyebabkan banjir di kota. Akan kita tangani karena ada 9, yang 5 sudah ditangani beliau, nanti kita cek semua. Untuk normalisasi sendiri gimana Pak? Ya nanti itu jangka permanennya. Sekarang ini udah mengejar Januari, saya akan perbaiki ini dulu. Mungkin nanti setelah Januari baru sipang. Selain meninjau dan akan memperbaiki tanggul yang jebol, Menteri PUPR beserta rombongannya juga meninjau bendungan Sei Padang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu pemirsa, sebanyak 484 narapidana atau warga binaan Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan melakukan pemilihan kepala daerah Kota Medan. Pada tahapan pilkada ini, pihak lapas menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat pada warga binaan yang sudah mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara. Dengan menerapkan protokol kesehatan, setiap warga binaan atau narapidana di lingkungan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang akan melakukan pemilihan kepala daerah Kota Medan wajib mencuci tangan, memakai masker, serta cek suhu tubuh sebelum memasuki tempat pemungutan suara sebelum melakukan pencoblosan. Sebanyak 497 warga binaan yang masuk dalam domisi Kota Medan. Namun, hanya 484 yang masuk daftar pemilih tetap, di mana sisanya dinyatakan meninggal dunia, pindah, dan sudah bebas menjalani hukuman. Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan, RWD Supriyatno mengatakan, sebelumnya juga Komisi Pemilihan Kota Medan telah melakukan sosialisasi cara melakukan pencoblosan dengan benar pada kertas surat suara calon kepala daerah Kota Medan pada seluruh warga binaan yang ada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Jelaskan Pak prosedur untuk ini kan ada pencoblosan hari ini Pak. Ya, ada berapa jumlah WBP Pak yang mencoblos hari ini Pak? Ya, untuk di Lapas Kelas 1 Medan jumlah DPT 497. Kebetulan yang digunakan 484. Masih ada 13 yang tidak digunakan karena ada yang 10 sudah bebas. Kemudian 1 pindah, 2 meninggal dunia sebelum pencoblosan kira-kira beberapa bulan lalu lah setelah pendaftaran. Jadi ya saat ini sedang berlangsung kegiatan pencoblosan sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari KPU. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan sebelum masuk ke TPS. Dia harus wajib cuci tangan menggunakan masker, dan masuk di TPS juga tetap harus diukur suhu tubuhnya. Setelah itu di dalam juga tempat duduk untuk menunggu pemanggilan harus jaga jarak juga. Jadi semua kita laksanakan sesuai protokol kesehatan. Pintu masuk dan pintu keluar juga kita bedakan, sehingga di pintu keluar pun kita juga masih tempatkan hand sanitizer maupun disinfektan di pintu keluar. Jadi kita tetap betul-betul menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya agar semuanya terhindar. Ya termasuk tadi. Ia juga mengimbau kepada seluruh pegawai di lapas untuk tetap netral pada pilkada serentak tahun ini agar tidak mengarahkan warga binaan untuk mencoblos salah satu calon kepala daerah Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi menyebut vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Dirinya pun mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Menko PMK dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Muhadjir mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah dipastikan akan melakukan vaksinasi untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia, dan beberapa kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia pun kini terus dipantau oleh pemerintah. Namun Muhadjir juga menyebut, sekalipun nantinya vaksin telah ada, bukan berarti perang melawan COVID-19 akan berakhir, sebab virus ini diyakini akan tetap ada, meski dengan dampak atau efek yang tidak lagi mematikan, seperti virus-virus lain. Dirinya menegaskan, vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Justru langkah yang paling efektif adalah kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Menko PMK juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan 3M, yakni rutin mencuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker, dan menjaga jarak. Yaitu
itulah ini jadi harus ada kesadaran masyarakat bahwa COVID ini belum usai. Sekalipun nanti sudah ada vaksin pun, itu bukan berarti perang melawan COVID ini akan berakhir. Karena COVID ini termasuk jenis virus yang kemungkinan besar tidak akan betul-betul bisa dibasmi. Hanya mungkin perilakunya yang akan berubah seperti virus sejenis, yaitu virus corona sebelumnya, yaitu semakin lama semakin tidak mematikan, tetapi akan tetap menjadi wabah nanti, akan menjadi penyakit yang permanen. Karena itu jangan berpikir bahwa suatu saat nanti kita sudah bebas COVID, apalagi kemudian berharap vaksin segera datang terus sekarang bisa seenaknya, itu suatu kesalahan besar. Jadi vaksin bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah COVID. Justru yang paling efektif adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan, terutama yang tertutup dalam waktu yang sangat lama. Karena itu peluangnya untuk muncul namanya viral load, jadi kepadatan partikel virus itu menjadi tinggi. Kepadatan partikel virus itu akan menentukan apakah seseorang mudah tertular atau tidak di tempat itu. Itu yang harus diperhatikan betul. Tidak lupa Muhajir juga menyebut, disiplin penerapan protokol kesehatan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atau kontribusi masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19. Karena selain menyelamatkan diri sendiri, disiplin menerapkan protokol kesehatan juga membantu menyelamatkan orang lain dari potensi penularan virus berbahaya tersebut. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu bekerja sama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah daerah menyiapkan 2 ruang isolasi khusus tahanan maupun terdakwa yang terpapar atau berstatus reaktif COVID-19 di Komplek Wisma Atlet yang diperuntukkan sementara menjadi rumah singgah dan karantina sementara. Dengan merenovasi ruangan awal menjadi ruangan berstandar bagi tahanan, 2 ruang isolasi khusus tahanan yang terindikasi terpapar COVID-19 ini berada di Jalan Menara Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Kumaydi, menjelaskan, ruangan isolasi ini guna mengatasi kesulitan penanganan terhadap tahanan yang diduga terpapar COVID-19. Di mana sebelumnya pihaknya menjalin komunikasi dengan tim GTPP COVID-19 Pemerintahan Labuhan Batu untuk membangun ruang isolasi khusus tahanan yang terpapar. Dikarenakan adanya penanganan yang berbeda seperti warga pada umumnya, ruangan isolasi ini sangat diperlukan pihak jaksa, di mana pihak lapas kerap menolak tahanan baik tersangka maupun terdakwa yang terindikasi terpapar COVID-19, sehingga potensi terhadap para tahanan untuk melarikan diri sangat tinggi bila hanya dirawat di rumah sakit umum atau swasta. Kesulitan penanganan tahanan sebagai ekses dari wabah COVID-19 yang mana pihak rutan lapas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sering menolak menerima tahanan terhadap tersangka dan terdakwa terindikasi terkena paparan COVID-19. Maka Kejari Labuhan Batu menjalin komunikasi dengan pihak gugus tugas COVID-19, ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Alam, dan Dinas Kesehatan di wilayah hukum kami untuk membangun ruang isolasi khusus untuk tersangka dan terdakwa yang terpapar COVID-19. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, proses ekskavasi terhadap struktur bata yang diduga bangunan candi di Blok Dingkel, Desa Sambimaya, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu, terus dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ketua Tim Ekskavasi Penyelamatan Situs Dingkel, Sony Prasetya Wibawa, mengungkapkan temuan 8 lapisan susunan bata merah serupa dengan situs yang ada di Kabupaten Karawang.
Tumpukan batu bata lama masih terus digali oleh tim ekskavasi di Blok Dingkel, Desa Sambimaya, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Struktur bata tersebut tersusun rapi menyerupai sebuah bangunan candi. Tim ekskavasi menggali struktur bangunan candi tersebut sejak 2 Desember dan akan selesai 11 Desember 2020. Ketua Tim Ekskavasi Penyelamatan Situs Dingkel, Sony Prasetya Wibawa mengatakan, ditemukan 8 lapisan susunan bata merah serupa dengan situs yang ada di Kabupaten Karawang. Dari temuan awal tersebut, Sony mengaku belum dapat menyimpulkan fungsi struktur bangunan. Perlu penelitian lebih lanjut dengan mendatangkan para ahli. Didapatkan struktur dengan sudut barat daya. Jadi ada temuan sudut struktur barat daya, kemudian di dinding sisi barat ada 16 lapis bata, kemudian sisi selatan pun kami temukan masih dalam proses identifikasi jumlah lapisan. Sony menambahkan, kegiatan ekskavasi di Indramayu merupakan upaya penyelamatan terhadap objek diduga cagar budaya ODCB. Dari hasil temuan, rekomendasi Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB agar dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian akan melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu, BPCB Banten, Balar Jawa Barat, dan masyarakat setempat. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.